Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Santi Ramadhani Putri dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Dan saat ini saya akan menjelaskan mulai dari diri topik 7 etika profesionalisme guru. Nah, berikut adalah beberapa pertanyaan mulai dari diri topik 7 etika profesionalisme guru. Untuk yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana guru kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan Anda tentang peran seorang pendidik? Menurut pandangan saya, sebagai seorang guru atau pendidik harus memiliki sikap kreatif dan inovatif. Apalagi saat ini, di abad 21, para pendidik itu dituntut untuk mengetahui teknologi, apalagi sekarang sudah berbasis AI. Nah, sebagai seorang guru, tidak hanya menjadi seorang pendidik di kelas, tetapi juga menjadi fasilitator terbaik untuk anak-anaknya. Tentu saja, sebagai seorang guru harus memiliki sikap kreatif untuk pembelajaran yang lebih menarik. Nah, untuk pertanyaan kedua, yakni apakah Anda pernah memiliki pengalaman dengan seorang guru yang Anda anggap kreatif dan inovatif? Bagaimana pengalaman itu mempengaruhi pembelajaran Anda? Ya, betul sekali. Jadi, pada saat saya belajar di tingkat SMA di salah satu SMA di Kota Lamongan, itu ada guru yang bernama Ibu Septi. Jadi beliau adalah guru prakarya. Pada saat itu beliaunya tuh mengajarnya sangat kreatif, masa kini, dan kebetulan beliaunya adalah guru muda. Nah, pada saat itu saya sebagai seorang murid itu terkesan dengan beliau karena beliau memberikan inovasi-inovasi metode pembelajaran. Meskipun pada saat itu penggunaan teknologi itu tidak segencar sekarang ya, tetapi menurut saya beliau itu menjadi salah satu inspirasi bagi saya untuk menjadi guru kreatif. Karena contohnya pada minggu ini beliau mengajarkan metode. Karena misalkan pada minggu ini beliau memberikan tugas kepada peserta didiknya untuk melaksanakan proyek pembuatan pupuk. Nah, pada minggu selanjutnya saya pun penasaran kira-kira kegiatan apa ya yang akan dilaksanakan Bu Septi. Nah, betul pada minggu berikutnya ternyata Bu Septi mengadakan forum diskusi secara bersama-sama. Kami pun dapat bertukar pikiran, bertukar pendapat, dan saya pun dapat belajar untuk berani mengemukakan pendapat. Tidak hanya itu, ada beberapa metode-metode yang membuat saya itu terkesan hingga saat ini. Pertanyaan ketiga, bagaimana Anda mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru? Menurut saya, untuk mengukur bagaimana seorang guru itu memiliki tingkat kreativitas dan inovasi dapat dilihat dari kegiatan sehari-hari guru tersebut. Misalkan, pada saat dia mengajar, apa saja metode-metode yang dia gunakan, apa saja model-model pembelajaran yang ia gunakan. Kemudian beliau pun mampu untuk belajar, berkolaborasi dengan teman sejawatnya, bertukar pikiran, bagaimana cara membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif tentunya. Pertanyaan keempat, apakah Anda merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa? Ya, tentu saja. Menurut saya, pembelajaran kreativitas itu dapat dilaksanakan dengan menggunakan model-model pembelajaran. Misalkan menggunakan PJBL, PBL, Inquiry, Discovery, kemudian kooperatif tipe TGT, dan lain sebagainya. Nah, dengan model-model tersebut, itu dapat memberikan pengalaman baru bagi peserta didik. Nah, tentu saja tidak hanya menarik, tapi juga menyenangkan. Nah, ketika siswa itu terlibat secara langsung, itu dapat meningkatkan kemampuan emosionalnya siswa. Dan selain itu juga dapat memberikan motivasi untuk berpartisipasi dan belajar. Kreativitas dan inovasi sendiri itu tidak hanya dapat membuat siswa itu menjadi lebih tertarik, tetapi selain itu, ketika siswa itu terlibat secara emosional, mereka lebih termotivasi untuk belajar. Nah, dengan menyediakan pengalaman belajar yang dinamis, relevan, dan interaktif, guru itu dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan minat yang mendalam dan motivasi yang kuat untuk belajar sepanjang hayat. Pertanyaan kelima,
Dalam pandangan Anda, sejauh mana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah? Ya, menurut pandangan saya, dengan melakukan pembelajaran kreatif dan inovasi ini dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Dengan menggunakan proyek berbasis masalah, siswa diberikan tantangan di dunia nyata dan siswa mampu untuk memberikan solusi kreatifnya. Dalam prosesnya, siswa itu harus mendefinisikan masalahnya terlebih dahulu, mengumpulkan data-datanya, kemudian mengembangkan solusi yang inovatif. Nah, biasanya seorang guru tuh memberikan metode pembelajaran secara berkelompok atau tim, biasanya menggunakan model PBL. Nah, di sini PBL tersebut itu mendorong peserta didik untuk berbagi ide-ide kreatif, mendiskusikan berbagai ide-ide solusi, dan menemukan solusi secara bersama-sama yang merupakan bagian penting dari proses pemecahan masalah secara kolaboratif. Pertanyaan ke-6, bagaimana peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran? Ya, menurut saya, peran teknologi dalam dunia pendidikan itu sangat penting, apalagi dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seorang pendidik itu harus mampu beradaptasi sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Apalagi dari tahun ke tahun teknologi itu semakin canggih, dan saat ini yang berkembang adalah teknologi berbasis AI, yang mana sekarang apapun yang kita inginkan dengan menggunakan AI itu dapat kita dapatkan dengan mudah. Tapi dengan perkembangan AI juga kita sebagai seorang guru harus mendampingi peserta didik, tidak hanya untuk memberikan contoh-contoh saja di dunia teknologi, tapi mendampingi dan mengawasinya dengan menyediakan alat dan sumber daya yang tepat untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi yang tepat tidak hanya membuat pembelajaran itu lebih menarik, tetapi juga membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan dan dapat bermanfaat bagi mereka di masa depan. Pertanyaan ke-7, bagaimana guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik? Nah, untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik, di sini guru harus mampu untuk membuat rencana pembelajaran yang terintegrasi. Jadi tidak hanya PBL atau PJBL saja, tetapi diintegrasikan dengan teknologi seperti PJBL STEM, PJBL STREAM, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, seorang guru itu harus mampu mengidentifikasi atau memahami lingkungan belajar yang inklusif atau mendukung pembelajaran yang aman, nyaman, dan sejahtera, di mana menciptakan suasana kelas yang terbuka dan menerima, yakni siswa itu merasa dihargai dan didengar. Selanjutnya adalah sebagai seorang guru harus mampu untuk melaksanakan pembelajaran sosial emosional, di mana seorang guru itu harus mampu mengajarkan keterampilan berempati kepada orang lain, kemudian mengajarkan bagaimana kesadaran sosial melalui aktivitas-aktivitas yang dirancang oleh guru, misalkan dengan melaksanakan diskusi secara berkelompok, melakukan role playing, kemudian melaksanakan refleksi terhadap dirinya maupun teman sejawatnya. Dengan melaksanakan pembelajaran ini, itu dapat dipastikan bahwa siswa itu tidak hanya berkembang secara akademisnya saja, tetapi juga berkembang secara emosional dan keterampilan hidup yang penting untuk masa depan peserta didik. Pertanyaan ke-8, apakah Anda merasa bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks?
Iya, betul. Jadi, untuk kemampuan guru kreatif dan inovatif itu sangat penting dalam membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks melalui pendekatan-pendekatan yang menarik, kontekstual, dan digambarkan secara nyata di dunia nyata, membuat siswa itu lebih memahami pembelajarannya. Nah, di sini guru itu dapat meningkatkan keterlibatan motivasi siswa, kemudian meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dari siswa. Dengan demikian, siswa itu tidak hanya mengembangkan keterampilan akademisnya, tetapi juga keterampilan berpikir kritisnya, kreativitas, dan keterampilan kolaborasi dengan rekan sebayanya. Nah, pertanyaan terakhir nih, ke-9. Apakah Anda merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan? Jika iya, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mencapainya? Nah, menurut saya memiliki kemampuan untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Untuk saat ini, saya memiliki pengalaman di saat saya sebelum PPG ini, saya memiliki pengalaman mengajar. Dan alhamdulillah, ketika pengalaman saya mengajar dan PPG ini, saya selalu melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Nah, dari mana inovasi tersebut? Saya melaksanakan studi literatur atau studi ilmu, tidak hanya dari buku, tetapi saya melakukan studi ilmu itu dari YouTube, dari aplikasi media sosial lainnya, yakni terinspirasi dari guru-guru kreatif lainnya. Seperti yang telah saya lakukan, saya melaksanakan berbagai macam model-model pembelajaran. Untuk yang pertama, saya pernah melaksanakan pembelajaran dengan model PBL, PJBL, Discovery Learning, kooperatif tipe TGT dengan berbagai metode seperti domino science, ular tangga, kemudian ada yang terakhir itu yang memberikan kesan menyenangkan dari peserta didik yang pernah cerita kepada saya itu yang detektif penyelesaian masalah. Jadi mereka saya ajak untuk menyelesaikan misi dan mereka pun senang, dan kata peserta didik itu ingin melaksanakan kembali, tapi berhubung PPL-nya selesai jadi cukup 1 kali saja. Nah, selain itu salah, gak apa-apa. Yang lain cari itu ya? Apa jawabannya? Good job, konsentrasi. Hari ini akibat dari pemasak mati Yun. Oke, good job. Nah, itu tadi adalah pertanyaan terakhir, dan semoga apa yang sudah saya jawab dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.